Sementara judi online ini kan pop up di dalam komputer atau di handphone atau di media sosial itu kan begitu mudah sekali ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk membuat mereka untuk tidak melakukan judi online itu? Betul sih Mbak Dian. Sebenarnya kita kalau dari lingkungan psikologi itu kan banyak metodik yang bisa untuk mengintervensi hal tersebut Mbak Dian. Kan tadi saya bilang bahwa kalau dalam dinamika psikologisnya itu kan menyangkut bagaimana mindset seseorang ya, khususnya adik-adik generasi muda itu bagaimana tidak berinteraksi dulu sebenarnya. Halo semuanya, ketemu lagi di podcast Himsi Jaya dengan AHA Moment. Hari ini kita akan ada tamu khusus yang akan bicara dengan topik yang lagi booming saat ini tapi cukup serius untuk dibahas. Sebelumnya kita lihat dulu yang satu ini. Tagihan judi online sampai terlilit utang, seorang pelajar di Cianjur, Jawa Barat nekat merampok minimarket. Seorang pelajar terekam CCTV tengah berupaya merampok di sebuah minimarket di Jalan Pasir Hayam, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku nekat merampok di siang hari karena ketagihan judi online dan terlilit utang. Pria di kota Semarang nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di dalam rumahnya. Warga Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah digemparkan dengan ditemukannya seorang pria berusia 32 tahun yang meninggal dunia dalam posisi menggantung di dalam rumahnya. Korban pertama kali ditemukan oleh istrinya usai mendapatkan pesan WA dari suaminya sebelum mengakhiri hidupnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap temuan fantastis. Adanya sekitar 1.000 lebih anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia diduga bermain judi online. Data ini disampaikan Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana saat rapat kerja di gedung DPR RI pada Rabu siang. Ia menyebut perputaran uang dari 1.000 orang anggota Dewan baik di tingkat pusat maupun daerah yang bermain judi online. PPATK memotret lebih dari 63.000 transaksi yang nilainya mencapai 25 miliar rupiah. Pelaku judi online yang kita lihat itu banyak juga pelajar ya, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, oknum polisi ya, pegawai negeri, hampir merata ya, semua lapisan masyarakat ikut yang bermain judi, khususnya judi online. Nah, pasti kepengen tahu kan siapa tamu kita hari ini. Selamat pagi Mas Adi. Ya, selamat pagi Mbak Dian, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman Himsi Jaya, teman-teman AHA Moment pasti ingin tahu siapa yang bersama dengan saya pagi ini. Tapi sebelumnya perkenalkan juga, saya adalah Dian Wisnu dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang akan berdiskusi dengan Mas Adi tentang judi online. Nah, supaya kenal dan jadi sayang gitu Mas Adi katanya. Karena kalau tak kenal maka tak sayang, saya akan mencoba untuk memperkenalkan siapa Mas Adi. CV-nya panjang ini teman-teman AHA Moments, tapi mungkin kita buat singkat ya Mas Adi ya. Nah, Mas Adi ini adalah Ketua Himsi Wilayah Sumatera Selatan periode 2003 sampai tahun 2009. Nah, kita langsung aja ya kepada topik yang memang kita tunggu-tunggu dan cukup serius untuk perlu kita bahas ya dari sudut pandang Pak Adi sebagai seorang psikolog gitu ya, tentang judi online. Nah, kalau Mas Adi sendiri melihat judi online, apa perilaku yang bisa didefinisikan yang disebut sebagai judi online, Mas Adi? Oh iya, ya kalau dalam konteks psikologi kan dinamikanya bahwa perilaku yang muncul sebenarnya itu sebagai bentuk sebenarnya mungkin keisengan ya, tapi permasalahannya itu kadang-kadang sampai kebablasan dan sampai kecanduan. Ya, kalau mungkin awal-awalnya kan seseorang melihat judi online itu dari tampilannya dulu. Tampilannya kan didesain sedemikian menarik, eye catching kayak klip-klip segala macam. Nah itu bagi orang yang punya waktu longgar, luang, mungkin kan dia akan coba-coba. Ya, itu ya. Itu bagi orang awam lah. Kalau bagi orang yang levelnya sudah berpendidikan, kadang-kadang heran juga kok ada juga yang teman-teman yang berpendidikan, bahkan mungkin jabatannya tinggi, itu juga sampai ke bawah suasana judi online itu. Nah, itu kan begitu sesuatu itu dicoba, kemudian pasti ada yang menarik. Nah, sebenarnya nanti kalau
dari aspek psikologi kan kembali kepada diri yang bersangkutan. Saya akan meneruskan ataukah saya akan menyetop, ini kan gitu kan. Ya. Jadi balik-balik pada kontrol dirinya kan gitu. Oke. Ya kalau dia tersadarkan untuk menghentikan, ya bagus. Tapi permasalahannya demikian banyak segmen masyarakat dari level yang rendah, menengah sampai yang atas itu nggak bisa menahan diri, menikmati, kemudian antusias, bahkan menjadi edik, kecanduan. Yaitu dari konteks psikologis betapa itu sangat luar biasa dampaknya bagi yang bersangkutan. Itu Mbak Dian, karena konteks psikologis. Menarik sekali ya. Jadi kalau kita bicara judi online berarti perilaku di mana seorang tidak bisa mengontrol dirinya ketika melihat kerlap-kerlipnya ya, apa yang terlihat di judi online itu sendiri ya. Jadi kalau nggak pengen terus-terusan ikut main, malahan jadi pengen terus gitu ya Mas Adi. Oke. Nah, kira-kira merebaknya kasus judi online ini itu dipandang sebagai situasi yang cukup darurat atau biasa-biasa saja nih Mas Adi atau bagaimana? Oh iya, seperti yang tayangan yang video yang muncul tadi ya Mbak Dian. Ternyata infiltrasi terhadap judi online itu demikian masif ya. Ternyata dari masyarakat yang ekonomi lemah terdampak, yang menengah kedampak. Dan kemarin update yang terakhir pejabat-pejabat di lingkungan tertentu, saya sebut lingkungan di bahkan anggota dewan ya, maaf ya saya sebut. Karena itu sudah menjadi berita umum. Itu juga dengan jumlah yang banyak itu terkena. Nah, itu kan menjadi suatu kedaruratan. Kemudian kita lihat dampaknya. Dampaknya itu bisa membuat seseorang itu menarik diri, kemudian menarik dari lingkungan sosial, bahkan mungkin depresif sampai bunuh diri kalau itu sifatnya pasif ya. Tapi juga ada yang sifatnya justru kebalikan, dia aktif dalam konteks negatif ya. Misalnya karena dia judi online, dia perlu dana, akhirnya dia mungkin terlibat pada kasus pinjaman online misalnya gitu. Pinjol gitu. Pinjol lah, sekarang kan juga merebak kan. Kemudian kalau nggak pinjol terjerat itu, kalau dia sudah menjadi edik, ketergantungan, dia juga akan berusaha mencari uang untuk berjudi tadi. Tidak segan-segan dia akan melakukan tindakan yang kriminal. Misalnya mencuri. Mungkin tidak segan-segan dia juga akan merampok. Bahkan bisa aja nanti dalam case ini bisa aja dia melakukan pembunuhan demi untuk mendapatkan dana untuk memenuhi hasratnya. Karena menjadi edik tadi, kecanduan, kan gitu Mbak. Artinya orang-orang yang melakukan judi online ini menjadi orang-orang yang sebetulnya harus tahu ya bahwa ini akibatnya jadi perilakunya ini menjadi edik dan sebetulnya merugikan karena dia sampai harus mencuri gitu ya, dan nggak bisa berhenti gitu ya. Merugikannya kadang-kadang bukan hanya dirinya sendiri. Misalnya dalam lingkup keluarga, pasti kan akan terjadi konflik dengan lingkungan keluarganya kan, dengan pasangannya. Mungkin menelantarkan anaknya, ya, sehingga perekonomian keluarganya menjadi berantakan, kan gitu kan. Mungkin sampai terjadi perceraian misalnya seperti itu, konflik dengan keluarga besar dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya impact-nya terhadap perilaku itu demikian masif kalau di lingkungan keluarga. Jadi bisa dikatakan ini menjadi situasi yang darurat. Gitu ya. Kalau kita main-main dalam judi online gitu ya. Pertama pengen, lama-lama kepengen banget, lama-lama jadi edik gitu ya. Kemudian ini Mbak Dian mungkin yang perlu menjadi atensi juga, menjadi pembelajaran sangat tidak baik ketika publik mengetahui bahwa bapak-bapak atau pejabat-pejabat yang di atas itu juga melakukan ternyata seperti yang diedarkan. Kan ini sudah menyangkut etik kan. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya Mas Adi? Nah itu ada mungkin agak beda ya pikirannya kalau mungkin tadi dari masyarakat menengah ke bawah kan. Kalau levelnya cukup tinggi dalam konteks punya jabatan, berarti juga punya sumber daya keuangan yang kuat. Itu lebih cenderung kepada keisengan. Keisengan. Jadi kan? Dimulai dari iseng gitu ya teman-teman. Dia mungkin punya uang lebih, kalau saya pakai sedikit untuk ini kan nggak apa-apa kan gitu. Tapi kok
namanya judi online itu kan karakteristiknya itu kan selalu menantang. Ya. Selalu seseorang ingin selalu antusias, selalu kepikiran punya harapan saya harus bisa menang lebih banyak kan gitu kan. Oke. Memang dinamikanya biasanya seseorang yang melakukan judi online itu awal-awalnya mungkin menang sedikit, wah kalau saya menang dikit berarti saya bisa main lebih banyak lagi dong kan gitu kan. Rasa senangnya itu justru membuat jadi kepengen lagi ya. Betul Mbak Dian, ya itu yang perlu diantisipasi. Nah kalau dia punya sumber daya dana yang gede, otomatis kan dia nggak segan-segan selalu menambah, selalu menambah. Dan ternyata itu yang melakukan tidak hanya 1-2 orang, cukup banyak kan kemarin jadi berita itu. Nah itu kan kalau ini sebenarnya ranahnya sudah masuk ke ranah etik Mbak, kalau untuk bapak-bapak yang sudah di tinggi itu. Artinya harusnya perilaku itu bisa dikontrol dari diri beliau-beliau untuk tidak melakukan itu. Sehingga tatkala ini ternyata faktanya yang melakukan cukup banyak dan akhirnya menjadi pemberitaan, itu kan menjadi pembelajaran yang tidak baik. Ya, maksudnya figur-figur yang pemimpin yang harusnya menjadi tauladan tadi itu kan menjadi rendah nilainya di mata masyarakat. Masyarakat menjadi gampang gitu loh. Nah itu artinya bisa menjadikan ini ya Mas Adi, apa yang harus dilakukan oleh seorang psikolog ya untuk bisa menangani orang-orang yang sudah kecanduan melakukan judi online, atau mungkin orang-orang yang tadi Mas Adi bilang adalah orang-orang yang menjabat gitu ya. Artinya kan mereka menjadi sorotan, menjadi contoh bagi generasi saat ini dikatakan sebagai generasi Gen Z atau generasi Alpha gitu ya. Sementara judi online ini kan pop up di dalam komputer atau di handphone atau di media sosial itu kan begitu mudah sekali ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk membuat mereka untuk tidak melakukan judi online itu? Betul sih Mbak Dian. Sebenarnya kita kalau dari lingkungan psikologi itu kan banyak metodik yang bisa untuk mengintervensi hal tersebut Mbak Dian. Kan tadi saya bilang bahwa kalau dalam dinamika psikologisnya itu kan menyangkut bagaimana mindset seseorang ya, khususnya adik-adik generasi muda itu bagaimana tidak berinteraksi dulu sebenarnya, dicegah supaya tidak berinteraksi dengan kegiatan judi online tersebut ya. Misalnya kalau dalam keluarga orang tua ya sesekali cek lah di gadgetnya anak-anaknya itu apa sih yang biasa mereka gunakan kan gitu ya, atau pakai parents control itu yang di betul Mbak Dian. Kalaupun itu untuk langkah prevensinya ya, mencegah supaya tidak berinteraksi dulu kan gitu. Nah tapi seandainya sudah sampai terlanjur melakukan ya, kita di ranah psikologi ya Mbak Dian, kita kan punya banyak teknik untuk mengintervensi ya. Bagaimana merubah mindset itu ya. Ya mungkin di situ ada teknik dengan NLP. Ya mungkin Mbak Dian pasti tahu. Itu menguasai ya gitu. Neurolinguistic program gitu ya teman-teman Moments. Hipnoterapi juga bisa diterapkan. Kemudian relaksasi kalau perlu ya untuk mengosongkan mindsetnya anak-anak tersebut, dan utamanya tentu dengan merubah perilaku. Behavior modification-nya itu. Jadi kita punya tanggung jawab ya dari komunitas psikologi itu, bagaimana kita supaya memberdayakan kapasitas psikologi kita itu melakukan prevensi dan melakukan penanganan, intervensi ya, sehingga mindset publik itu bisa dirubah agar tidak bersentuhan dengan judi online. Dan kalaupun sudah bersentuhan, kita akan bisa ubah mindsetnya agar bahwa judi online itu suatu perilaku yang sangat negatif dan sangat fatal efeknya. Itu pada level tertentu ya Mbak. Nah ini kalau bagaimana dengan bapak-bapak tadi yang di atas tadi ya Mbak Dian? Yang sudah artinya sudah cukup dewasa untuk harusnya bisa memutuskan bahwa ini tidak dilakukan tapi tetap dilakukan. Gimana itu Mas? Memang gini Mbak Dian, harus terintegrasi ya kalau menangani kayak gitu ya. Psikologi nggak bisa berdiri sendiri. Mungkin kalau dalam kelembagaan, puji syukur ya, kemarin kita perhatikan di PPATK sudah mendetek
rekening-rekening yang berkaitan dengan itu langsung diblokir sekian ratus rekening. Iya. Kemudian juga ada lembaga yang lain di Kemeninfo ya, itu memblokir situs-situs yang berkaitan judi online. Itu kan tugas-tugas dari kelembagaan ya, Mbak Dian. Nah, sekarang kalau psikologi apa? Gitu kan. Itu. Untuk menyentuh kepada pejabat ya? publik. Nah, gitu. Kita tahu persis ya, mungkin kita rekan-rekan dari komunitas psikologi itu sering dilibatkan dalam seleksi, kemudian penempatan untuk pejabat publik. Nah, itu peran yang sangat kritis bagi lingkungan psikologi, komunitas psikologi. Bagaimana kita semua dari komunitas psikologi harus menegakkan profesi kita untuk bisa memfilter, menyeleksi pejabat-pejabat yang diberi tanggung jawab kita untuk menyeleksinya untuk menempati jabatan tertentu. Kan kita tahu kan pejabat-pejabat itu kalau ingin menduduki jabatan tertentu melalui open bidding, seleksi itu kan melalui proses salah satu tahapan psikologi, betul ya Mbak Dian ya? Ya, asesmen. Nah, saat itu sebenarnya kita bisa memerankan diri, menyiapkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul memiliki integritas dan memiliki etika yang baik, minimal menjadi indikator. Nanti ketika beliau-beliau itu menduduki jabatan publik, itu selalu bisa menjaga kinerjanya dan utamanya menjaga etikanya. Buru-buru mau melakukan tindakan yang kayak gitu, itu kan fatal, Mbak. Jadi bicara moral ya, Mas. Betul, Adi, ya? Etika. Nah, kalau orang dikatakan punya integritas, lalu harus punya etika moral. Nah, ini kan kalau yang sudah istilahnya udah di papan atas, mohon maaf nih ya, mungkin orang-orang yang sebetulnya harusnya tidak melakukan gitu ya, tapi melakukan, lalu kan dicontoh oleh generasi yang sekarang. Nah, apakah pendidikan moral ini sudah cukup, Mas Adi, untuk bisa tanda kutip nih ya, teman-teman Ahamon, mencegah kondisi adanya makin maraknya judi online di sekitar kita? Gitu. Nah, itu bagaimana itu? Mencegah untuk anak-anak mudanya? Iya, betul Mbak Dian. Memang kita akan bicara ke global dulu ya. Memang kalau tahapannya masih anak-anak muda kan harusnya bekal budi pekerti, moral itu ditanamkan dari awal ya. Sehingga menjadi sesuatu yang terinternalisasi bagi mereka, menjadi bekal, sehingga itu akan menjadi tameng mereka ketika berkembang kan gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau itu munculnya ketika sudah dewasa, apalagi sudah menduduki jabatan publik kan gitu. Betul. Nah, harus ada sistem kontrol sosial, Mbak Dian, menurut saya. Kemudian tentu saja perlu penanganan dengan menerapkan sistem reward and punishment yang real dalam kehidupan sosial. Artinya apa? Artinya adalah beliau-beliau yang memang terdeteksi melakukan tindakan hal yang nggak etis ya. Salah satunya judi online tersebut. Ya maaf ya kalau kita lihat di lingkungan luar kayak gitu, biasanya beliau-beliau itu langsung mengundurkan diri kan gitu. Tapi kadang-kadang di sini perlu harus lebih penguatan dalam penanganannya. Ya saya akan bilang penegakan hukumnya. Karena apa? Itu nanti kan menjadi efek deterrence. Apa itu, Mas Adi? Efek deterrence adalah bahwa orang-orang khususnya pejabat publik yang melakukan tindakan yang secara etis melanggar, saya kira publik akan semakin belajar. Itu yang disebut efek deterrence tadi. Ternyata memang benar ya. Nah, yang bisa melakukan efek deterrence ini siapa nih kira-kira, Mas Adi? Tadi kan saya bilang efek deterrence dilakukan oleh pihak-pihak yang memang memiliki otoritas untuk melakukan penindakan. Ya, misalnya, Mas misalnya Adi? Kalau di dalam suatu lembaga sebenarnya di internalnya juga ada aspek pengawasannya, kan gitu kan. Juga ada pihak dewan yang akan memberikan sanksi terhadap yang bersangkutan. Itu kalau dalam efek internal kan. Tapi kalau dalam efek penegakan hukum, ya kita akan tentu saja berbicara kepada ini criminal justice system. Ya mau nggak mau akan ditegakkan itu. Artinya mungkin ya pihak kepolisian,
pihak kejaksaan, Oke. pihak pengadilan. Pengadilan. Nah, gitu. Processing itu kalau melibatkan pejabat publik itu kan biasanya masyarakat kan memantau kan, Mbak. Betul. Dia ya. Bisa dari media sosial juga, Ya. dari media berita ya. Coba lagi Ya. jadi pemberitaan media. Jadi kan memantau alurnya kayak apa, case-nya kayak apa, proses penyidangannya seperti apa, kemudian sanksinya kayak apa, kan dipantau ini masyarakat. Betul. Nah, kalau itu bisa berjalan dengan tahapan yang konsisten Ya. dan dapat dipertanggungjawabkan, Ya. publik akan merasa, wah, berarti tadi penanganannya itu betul-betul diterapkan, Ya. ya, dan menjadi pembelajaran pada pejabat publik yang lain. Sehingga mungkin kalau saya boleh mengatakan efek jerah gitu, Iya. Mas Adi? Efek deterrence tadi adalah efek jerah sebenarnya, Efek Mbak. jerah. Baik. Jadi menjadi pembeda bahwa orang yang melakukan tindakan-tindakan yang terpuji ya tentu Ya. akan berkarir dengan baik dan dihargai masyarakat. Tapi orang yang melakukan pelanggaran etika atau melakukan tindakan yang nggak terpuji seperti judi online tadi Ya. juga akan diberi sanksi Ya. oleh lembaga maupun masyarakat kan gitu. Jadi sebenarnya itu menjadi pembelajaran publik suatu kasus-kasus yang terjadi di kemasyarakatan kita gitu, Mbak Dian. Wah, mantap sekali gitu ya. Nah, jadi artinya judi online ini memang tidak bisa hanya ditangani dari atas ya, tapi dari grassroots juga ya. Betul. Dari bawah, dari anak-anak, generasi masa kini ya, dibilangnya sekarang generasi Z ya, Mas Adi ya. Dan tentunya harus kerjasama ya dari pihak-pihak yang memang punya wewenang untuk melakukan yang dikatakan tadi oleh Mas Adi adalah kontrol sosial gitu ya. Betul, Mbak Dian. Ada punishment gitu ya Mas Adi. Iya, betul, dari lingkup yang paling kecil, kemudian dari keluarga, RT, RW itu memang harus diciptakan suasana lingkungan yang sehat, kemudian nilai-nilai yang bisa diakses oleh masyarakat menjadi internalisasi sesuatu yang menguatkan dia untuk selalu berbuat baik dan apa ya, nanti menjadi tameng dirinya, gitu ya Mbak. Ya. Gitu. Oke. Nah, jadi itulah tadi ya teman-teman. Mungkin sebelum kita sampai di penutupan, jadi artinya PR bagi para psikolog atau komunitas psikolog ini, mungkin Mas Adi bisa menyampaikan gitu apa yang bisa dilakukan bersama-sama oleh komunitas psikolog ini. Iya. Oke. Tentu saja banyak program ya, termasuk kita dari HIMSI, kemudian yang bisa memerankan untuk melakukan tugas-tugas prevensi. Karena kita psikologi itu sebenarnya kan masuk di hampir semua lini ya kehidupan ya Mbak, ya, di kementerian lembaga, di lingkungan kesehatan segala macam. Jadi intinya adalah kita harus lebih menguatkan diri peran kita untuk melakukan prevensi pencegahan tadi agar masyarakat tidak terjerumus, terpapar kasus-kasus judi online tersebut. Tadi kalau metodiknya sudah saya jelaskan ya untuk melakukan pencegahan. Jadi banyak program-program yang menjadi tanggung jawab kita ya, kita harus membuat suatu kegiatan-kegiatan, apalagi kalau kita diundang oleh kementerian lembaga tertentu. Jadi ada rasa tanggung jawab kita lah untuk memperbaiki perilaku masyarakat luas kita agar tidak terpapar perilaku-perilaku yang tidak baik, khususnya judi online. Karena itu Mbak, salah satu yang harus kita terapkan untuk ini profesi kita. Wah gitu pesan. Jadi artinya juga supaya membuat mereka jadi punya moral ya. Iya, moral Mbak. yang bisa bertanggung jawab dan etika gitu ya Mas Adi. Karena ini Mbak Dian, karena kan sebenarnya fenomena ini kan sebenarnya yang muncul jadi berita itu kan baru sedikit mungkin permukaannya saja. Pada konteks yang lebih luas kan kasusnya demikian masif sebenarnya. Dan tadi menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat. Betapa kedaruratan ini yang tadi saya bilang, HIMSI psikologi memerankan peran yang kita bisa handle ya. Tapi juga harus memberi penyadaran bahwa kedaruratan ini tidak bisa semata-mata ditangani oleh kita komunitas psikologi, tapi harus menjadi kesadaran kita bersama, khususnya bapak-bapak yang punya otoritas untuk menetapkan kebijakan.
untuk menetapkan sistem yang sehat, untuk menetapkan penerapan hukum yang adil dan konsisten. Nah, itu kalau itu dipadukan, insya Allah itu bisa akan mencegah ataupun mengurangi terjadinya kasus-kasus judi online ini. Demikian mungkin Mbak Dian. Mantap sekali ya. Tepuk tangan dong teman-teman AHA Moments ya. Nah, jadi kita udah sampai di kesimpulan dan rekomendasi gitu ya. Apa yang dapat diajukan untuk bisa mencegah terjadinya kondisi yang makin merebak ini. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita bisa mendidik ya generasi-generasi muda untuk menjadi punya perilaku yang punya etika dan punya moral tentunya, dan tentunya itu jadi PR bagi para psikolog-psikolog ya yang ada di himpunan psikologi Indonesia, seluruh Indonesia gitu ya, dan juga kepada para pendidik tentunya. Betul, Mbak Dian. Dan bagi para orang tua gitu ya juga harus bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh anak-anaknya gitu ya, dan mereka yang sudah pernah melakukan judi online mohon sadar diri gitu ya, kontrol diri untuk tidak melakukan judi online, karena mau dibawa kemana generasi kita kalau tidak dipermula dari anda-anda yang sudah sepuh gitu ya, yang sudah dilihat oleh masyarakat dan juga oleh kita sendiri semua yang bertanggung jawab untuk bangkitnya bangsa ini untuk memberantas adanya judi online. Baik, saya Dian Wisnu pamit mundur dari AHA Moments, dan juga Mas Adi silakan. Ya, terima kasih atas atensinya. Ya, semoga kita bisa menjaga generasi yang sehat, bisa memerangi perilaku-perilaku yang melanggar hukum. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman AHA Moments. Dadah.